Pada media ini akan dijelaskan materi tentang defleksi pada balok. Sehingga setelah pembelajaran ini, diharapkan kamu dapat menerapkan diagram defleksi pada balok dengan berbagai pembebanan dan menerapkan kurva elastis pada balok berdasarkan diagram momen lentur. Defleksi adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah Y akibat adanya pembebanan vertikal yang diberikan pada suatu struktur. Defleksi pada struktur disebabkan oleh gangguan seperti pembebanan internal, perubahan suhu, kesalahan fabrikasi, dan penurunan tumpuan. Berikut ini merupakan salah satu contoh kerusakan pada sebuah rumah akibat beban salju. Analisa defleksi tersebut ditujukan untuk menyelidiki apakah defleksi yang akan terjadi masih dalam batas yang telah ditetapkan. Defleksi besar yang terjadi di gedung dapat menyebabkan 1. Bangunan bergetar, 2. Mengurangi daya layan, 3. Menyebabkan terjadinya retak-retak pada plafon dan dinding, 4. Tidak bagus untuk dilihat. Berikut ini merupakan salah satu contoh kerusakan pada plafon gedung bertingkat akibat defleksi. Defleksi yang dibahas pada materi ini hanya untuk bahan yang masih elastis linier. Apabila sebuah balok dengan sumbu longitudinal lurus dibebani oleh gaya-gaya lateral, maka sumbu tersebut akan terdeformasi menjadi lengkungan yang disebut diagram defleksi. Diagram defleksi menjelaskan bentuk kurva elastis untuk titik-titik yang menggambarkan posisi pusat berat penampang suatu batang. Pada kebanyakan kasus diagram defleksi dapat dibuat sketsanya dengan mudah, namun perlu diketahui batasan-batasan defleksi dan kemiringan yang terjadi pada masing-masing perletakan. Berdasarkan batasan-batasan defleksi dan kemiringan, apabila sebuah balok atau kerangka kaku dibebani oleh gaya P, maka bentuk terdefleksinya sebagai berikut. Berikut ini merupakan contoh diagram defleksi pada balok dengan peletakan sendi jepit, dan berikut merupakan contoh diagram defleksi pada balok dengan peletakan sendi roll dan ujung bebas. Berikut ini merupakan contoh lain penggambaran diagram defleksi pada balok dengan model perletakan dan pembebanan yang berbeda. Perhatikan gambar berikut ini. Momen pada A akan menyebabkan defleksi pada kedua ujung balok, A dan D, karena tidak ada defleksi pada titik B dan titik C. Perhatikan gambar berikut ini. Defleksi pada bentang BC akan membentuk cekung ke atas karena adanya beban merata W di sepanjang beban. Karena balok kontinu, maka defleksi pada bentang ujung AB dan AD akan membentuk cekung ke bawah. Contoh lainnya untuk diagram defleksi pada kerangka kaku. Lihat gambar berikut. Beban merata W pada kerangka kaku ini akan membuat cekungan ke atas pada balok CD. Karena sudut 90 derajat pada sambungan harus dipertahankan, maka defleksinya juga harus 90 derajat. Sehingga balok BC dan DE menjadi cekung ke bawah. Diagram defleksi dari sumbu longitudinal yang melewati pusat berat penampang suatu batang disebut kurva elastis. Selama bahan masih elastis linier, sumbu netral dan pusat beratnya segaris, sehingga kurva defleksi sama dengan kurva elastis. Jika kurva elastis sulit dibuat, maka kurva elastis dapat dibuat berdasarkan diagram momen lentur. Dengan menggunakan hubungan momen kelengkungan, dapat digunakan perjanjian tanda sebagai berikut. Momen positif cenderung membengkokkan sebuah balok cekung ke atas, dan momen negatif cenderung membengkokkan sebuah balok cekung ke bawah. Berdasarkan perjanjian tanda tersebut, kurva elastis pada sebuah balok dengan peletakan sendi roll dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh lainnya pada sebuah balok dengan perletakan jepit bebas.
Contoh lainnya pada balok dengan perletakan roll sendi dan overhang. Contoh lainnya pada balok dengan perletakan jepit bebas. Setelah kurva elastis dibuat, defleksi Y dan sudut rotasi θ dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Kedua rumus di atas didapat dengan menggunakan persamaan diferensial untuk kurva defleksi. Untuk mempelajari materi defleksi lebih lanjut, silakan akses link berikut.